Pemusik Indra bersama kelompok slang pernah diidentikan dengan pengguna narkoba. Indra termasuk pengguna narkoba yang cukup parah. Sedikitnya 6 dokter dan 3 rumah sakit pernah ikut menangani Indra, namun semua itu belum cukup. Hanya karena semangat yang gigih pada diri sendiri, serta penanganan dan dorongan langsung dari ibunya Titi Kardasi yang tak kenal putus asa, Indra akhirnya bisa terlepas dari cengkeraman obat berbahaya tersebut. Waktu itu emang Kelahiran anak saya ini bisa membawa berkah tersendiri untuk saya sama Bang Adri, dan saya rasa sih apa yang saya doakan sejak sudah lama banget gitu akhirnya bisa terwujud juga. Kapan pertama kali Ayah Rani datang menjenguk cucunya? Kalau yang jenguk duluan mama, tapi kalau ayah saya justru kita yang datang duluan kita Iya. bawa cucunya. Cucunya kita bawa ke sini. Cucunya kita bawa ke rumah gitu. Tapi sebelumnya sih sudah komunikasi lewat telepon ya. Begitu saya melahirkan saya langsung telepon ayah saya bilang, "Pak, cucunya udah lahir," gitu saya bilang gitu. Terus dia senang sekali, terharu sekali sampai sempat nangis di telepon. Dan beliau cuma bilang, "Ya nanti papa tengokin." Tapi karena kebetulan di rumah ayah saya mesti jagain adik saya yang masih sakit ya, jadi belum ada kesempatan dia datang ke rumah sakit. Akhirnya setelah saya keluar dari rumah sakit, terus langsung dianterin sama Bang Adri ke sini. Apakah nama Topaz Malino sengaja dipilih oleh Rani dan Adri untuk menggambarkan perdamaian mereka dengan orang tua Rani? Kalau diartikan ke situ ya sangat kena juga ya. Tapi sebetulnya memang satu kebetulan waktu perjalanan dari rumah ke rumah sakit, Rani di mobil selama 3 jam macet di jalan. Saya tuh dengernya rintihan Rani dan warta berita yang menceritakan mengenai perdamaian Malino terus gitu loh. Perjanjian Malino terus aja sampai dari awal sampai selesai rumah sakit, akhirnya kepikiran terus. Akhirnya saya kasih nama aja. Waktu dia bicarakan soal perdamaian, saya cuma dalam hati aja ya. Kayak lucu gitu ya. Udah akhirnya namanya jadi Topaz Malino. Kalau boleh tahu atas keinginan siapa selamatan ini diselenggarakan? Keinginan Rani kah atau orang tuanya? Papanya Rani lebih semangat daripada kita belum kepikiran. Papanya Rani udah lebih semangat, udah ngatur semua, sampai kursi-kursi dia ngaturin sendiri semua. Dan apa pula komentar Ayah Rani atas membaiknya hubungannya dengan Rani? Jadi saya juga udah beberapa kali ya ditanya sama orang. Tadi juga ada beberapa wartawan nanya pada saya bahwa saya katanya yang sudah tuh hubungan saya, perilaku saya kepada anak saya, kepada Andri Manan, yang kelihatannya kok buat saya kok ini berita-berita ini negatif, ini bukan positif ya. Ya artinya katanya nggak setuju lah, beginilah, begitulah, yang kurang enak buat saya didengar. Tapi sebetulnya itu saya tidak merasakan itu, enggak sama sekali, enggak sama sekali. Dari awal saya pertemuan, saya kenal yang namanya Andri Manan. Dari semenjak situ mula, saya, istri saya, keluarga saya, welcome. Saya senang, ya, saya senang. Jadi boleh tanya kepada mereka berdua. Kalau mereka berdua mau jawab yang sebenarnya, nggak ada masalah tuh. Pemirsa, berikut ini kisah perjuangan ibu dan anak dalam melepaskan diri dari cengkraman narkoba. Titi Kardasi rela bangkrut demi melepaskan putranya Indra, mantan anggota kelompok musik slang yang lama menjadi pecandu. Pemusik Indra bersama kelompok slang pernah diidentikan dengan pengguna narkoba. Indra termasuk pengguna narkoba yang cukup parah. Sedikitnya 6 dokter dan 3 rumah sakit pernah ikut menangani Indra, namun semua itu belum cukup. Hanya karena semangat yang gigih pada diri sendiri, serta penanganan dan dorongan langsung dari ibunya Titi Kardasi yang tak kenal putus asa, Indra akhirnya bisa terlepas dari cengkeraman obat berbahaya tersebut. Waktu itu emang gimana ya? Kita emang nggak tahu apa-apa ya.
Maksudnya kita tuh anak-anak di Potlot dulu, tahu-tahu ada yang ngasih barang kayak gitu untuk bubuk, "Cobain cobain cobain cobain," ya begitu. Wah, teler nih, teler teler, cuman lama-lama ternyata telernya tuh bikin kecanduan, begitu pas kita nggak pakai badan jadi sakit gitu loh. Oh, itu ternyata yang namanya nyandu. Akhirnya pas badan sakit kita make jadi bener gitu loh. Jadi kita make itu karena emang udah ketergantungan banget, akhirnya keterusan gitu selama 5 tahun saya make. Saya sadar dan taunya tuh setelah dia itu kolaps dan dia itu, apa namanya, pingsan ya, tidak sadarkan diri selama 3 jam pada saat itu dan berbusa-busa, pokoknya mengerikan sekali gitu. Kalau orang lain mungkin, melihatnya pingsan gitu ya, sudah pingsan. Tapi saya sudah membayangkan kalau orang sakit ini, oh mungkin begini ya, mungkin begini, tidak mungkin tidak mungkin. Jadi saya mempunyai kekuatan-kekuatan karena banyak orang memberitahu dan juga buat saya tuh nggak mungkin, ketidakmungkinan itu akhirnya nyata, tetapi saya siap akhirnya. Seberapa besar penyesalan yang kini dirasakan Indra karena pernah menjadi pecandu narkoba kronis? Udah banyak yang habis, barang-barang saya juga habis, studio recording dulu habis, teman saya juga banyak yang habis, maksudnya habis dipanggil gitu loh, banyak yang overdosis. Ya terus juga itu mama juga waktu itu terakhir ngomong, "Pokoknya kalau kamu masuk rumah sakit lagi kita jual rumah deh, tinggal di bawah pohon aja." Oh, nggak mau dong. Ratusan lukisan saya jual dan juga banyak, benda-benda yang saya simpan itu juga saya jual, juga Indra menjual semua barang-barangnya. Mmm, dan, saya harus menyembuhkan dia dengan cara bagaimanapun juga. Kalau kita masuk rumah sakit harus dengan dana, bertemu dokter dengan resep harus dengan dana. Tetapi saya buat saya itu tidak soal lah ya, karena sudah berjalan dan saya pasrah. Ada berbagai terapi dalam proses penyembuhan dari kecanduan narkoba. Terapi apa saja yang diikuti oleh Indra? Penyembuhannya ada dua sisi ya, jadi, dari fisik sama psikis. Fisiknya dulu pertama disembuhin, jadi detoksifikasi istilahnya, buang-buang racun gitu kan. Buang racun di badan tuh bisa disuntikin antibiotik segala macem lah, aku nggak ngerti itu. Begitu pas badan seger, tinggal psikisnya tuh masih belum bener gitu, walaupun badan udah kuat, udah sehat, tapi mental kita masih payah gitu loh, masih kalau dulu biasanya kalau mau ketemu orang, mau ngobrol sama orang tuh mesti kena dulu, kita mesti teler dulu, tapi akhirnya lama-lama, ngatasin psikisnya dengan berpasrah aja gitu, caranya dengan sholat segala macem, zikir gitu. Berapa lama persisnya proses penyembuhan Indra berlangsung? Terapi fisiknya sih cepet, begitu pas udah 3 bulan sih udah seger ya. Yang terapi psikis yang lama itu makan 3 tahun, 2 tahun gitu loh, sampai recover, sampai bisa bisa ngobrol enak gitu sama orang tuh bisa 2 tahun, 3 tahunan gitu loh. Dalam proses penyembuhan itu Titi ikut berjuang. Berbulan-bulan itu dia koma ya, kemudian dia mengigau, sampai saya datang di waktu saya datang gitu, 2 langkah padahal saya di situ terus-menerus ya, dia mengatakan, "Ma, kapan datang ya?" Berarti dia sudah sadar. Jadi saya berdoa lagi, karena ini ada satu jalan gitu ya, ada satu jalan. Dokter mengatakan memvonis gitu ya, tinggal berapa bulan lagi usianya gitu. Pada saat ditanya, "Dek, kamu tahu ini Mama kan?" "Mah, baru datang," gitu kan. "Dek, teman-teman kamu sudah nggak ada." "Iya Mah, teman-teman Iin sudah nggak ada semuanya yang dekat sama Iin." Tapi bicaranya datar sekali. Dari kedataran itu tidak ada suatu emosi-emosi, saya tahu itu dia sadar betul gitu. Dari situlah saya kemudian saya berbicara yang sangat tenang, sangat halus, kadang hampir saya tidak kuat gitu ya untuk bicara itu. Saya harus menguatkan dia gitu dengan apapun caranya. Sekarang ini masih adakah sugesti untuk kembali menggunakan narkoba? Satu hal yang paling ditakutin sama yang make, itu kan adalah berhenti gitu loh, karena apa, pas saat kita berhenti itu sakit banget, sakit. Nah waktu itu saya emang kondisinya emang udah koma 10 hari, saya udah pasrah aja, udah di tempat tidur aja udah celentang begitu. Nah saya koma selama 10 hari itu saya udah nggak ngerasain apa-apa sama sekali gitu loh, yang ada saya pasrah aja. Nah begitu pas udah lewat koma itu, udah sebulan di rumah sakit, akhirnya saya seger kan. Nah dari situ saya punya kekuatan lagi. Yang gua alamin, gua perhatiin, kayaknya begitu kalau kita udah mulai sembuh gitu ya, itu pasti dihadapin sama hal-hal kayak suasana kayak dulu lagi gitu. Nah di situ kita bisa ngelewatin apa enggak gitu loh, cobaan kayak gitu. Kalau kalau bisa alhamdulillah kita bisa lewat, untuk seterusnya kalau nggak bisa ya balik lagi, daftar ulang lagi.
Seberapa hebat ketergantungan seseorang pada narkoba tak kala dia menjadi pecandu? Beda banget ya begitu pas masih make, fisik kita tuh tergantung banget sama zat itu gitu loh. Kalau misalnya saya sekarang lagi ngobrol nih tiba-tiba drop gitu ya, saya udah nggak enak, saya mesti pamit dulu bentar ke toilet kalau nggak kemana gitu, saya mesti make dulu gitu. Sekarang bagaimana Indra menilai pengorbanan mamanya untuk proses penyembuhannya itu? Pas dia tahu gue make, dia nggak ada kata-kata yang istilahnya menghujat gue gitu, nggak ada, yang ada dia malah, ya udah mau ke dokter mana, ke rumah sakit mana, diladenin terus sama dia gitu loh, sampai dianya bangkrut. Tapi alhamdulillah sembuh sih, akhirnya maksudnya, pengorbanan mama tuh nggak sia-sia gitu loh. Indra bukan saja berusaha menyembuhkan diri sendiri, sekarang juga ingin berusaha menyadarkan pengguna narkoba yang lainnya. Kalau bukan dari kemauan sendiri, itu biar biar sejuta orang di bumi ini ngasih tahu dia suruh berhenti nggak bakal bisa gitu loh. Paling enggak yang gue lakuin tuh gue ngasih contoh aja, ngasih lihat bahwa, bisalah berhenti gitu loh, contohnya gue.